Malam, apa kabarnya? What a privilege, suatu sukacita sekali untuk kita bisa berjumpa lagi di dalam Anugerah Fellowship. Setelah beberapa minggu terakhir ini, setiap hampir Kamis malam kami selalu isi dengan live streaming dari Good News program. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam ini ada dua macam cara untuk Bapak Ibu sekalian bisa menyaksikan ibadah Anugerah Fellowship. Yang nomor satu tentunya seperti biasa Anda menyaksikan melalui Facebook Live. Nah, ini saya menyapa banyak sekali teman-teman yang namanya very familiar, saudara ya, yang sudah online dari tadi. Tentunya Debbie Katarina, ini istri saya, pasti penonton setia atau jemaat setia ini ya. Kemudian ada Michael Londah, kemudian ada Jonathan Boone, ada Herianto Cheng, ini adalah seorang hamba Tuhan dari Tanjung Pinang, seorang sahabat baik juga. Ada Insos Papua, ini dari Batu Rubi atau dari Luwuk ini ya. Kemudian Ibu Gina Sumaiku, kemudian listen to this. Pastor Budi Maria Yuwono, tahu nggak dari mana ini? Dari Los Angeles guys. Oke, puji Tuhan. Jadi malam ini di Los Angeles tentunya udah pagi hari, sekitar kalau saya nggak salah mungkin jam berapa nih ya di sana ya. I think it's about maybe jam 6 atau jam 7 pagi di Los Angeles. Kemudian Ibu Jenti dari Bekasi, kemudian Rico White, wah ini pasti putih banget orangnya. Kemudian ada Ibu Wiwi Yohana, Pastor Hendru Sahetapi, Inyong Christian, Sally Barus, Anita Sutanti Hendrata. Ini salah satu daripada jemaat setia juga karena mama saya. Suito Adi, and listen to this guys. I want to greet Pastor Francis Ng from Singapore. This is my dear friend. So Pastor Francis, every Thursday night what we are doing is, we are doing Anugerah Fellowship so that either Debbie or I or somebody else is going to preach the word of God. And what a privilege to have you in our church tonight. Haleluya. Also menyapa Ruth Kristiani ya, San Miarjo. Kemudian Moses Francisco, ini dari Lombok guys, keren banget. Suito Adi dari Lampung, ini keren banget. Listen. Ibu Oli Gibbons, dari mana tahu nggak? Dari Brisbane, Australia guys, keren banget ya. Kemudian siapa lagi nih? Ada Cynthia Elizabeth. Kemudian Ibu Eni Siburian, ini tahu nggak siapa? Ini mamanya tadi yang main bass guys. Oke, keren banget dari Bekasi. Oke, Bapak Koli Daud Lonto dari Manado. Terus kemudian ada banyak lagi, yuk kita saling bertegur sapa. Memang ini adalah cara baru Tuhan bekerja sehingga dari seluruh dunia Anugerah Ministries have become a melting pot gitu ya. Tempat peleburan di mana anak-anak Tuhan dari berbagai macam denominasi, dari berbagai macam gereja, dari seluruh penjuru dunia kita bisa berkumpul. Dan kemudian ada cara satu lagi yang kami lagi inovasikan, menyapa. Yuk menyapa setiap daripada teman-teman yang menyaksikan dari IG Live saya ya. Jadi puji Tuhan guys, ini handphone saya, kita nggak lagi IG Live dari handphone tetapi dari professional kamera. Dan tentunya kita percaya siapapun Anda, ada beberapa orang yang lagi nonton nih, yuk kita ramekan karena ini cara yang masih baru. Ada beberapa orang yang sudah menonton nih ya, ada Gabriela Lengkong ya, puji Tuhan, ada beberapa orang lain, dari David Lodri, dari IG Live. Yuk sebarkan kepada teman-teman karena dengan cara yang seperti ini, cara yang baru kita dari Anugerah Ministries, kami akan terus berinovasi. Karena di abad 21 ini puji Tuhan bahwa Tuhan mengizinkan teknologi sudah sedemikian cukup maju dan kita anak-anak Tuhan harus menjadi penguasa daripada teknologi. Yang percaya kita ketikan anak Tuhan harus menjadi penguasa teknologi. Haleluya. Nah, what a privilege. Malam ini saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan dengan judul yaitu Trusting God. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah terus mempercayai Tuhan di dalam kehidupanmu pada zaman ini? Saya percaya bahwa kata-kata mempercayai Tuhan ini tentunya adalah sesuatu kata-kata yang wajib. Apalagi kita tinggal di satu negara NKRI, saudara ya, di mana sila pertama daripada Pancasila dikatakan bahwa ketuhanan itu yang Maha Esa. Namun demikian tentunya kita tahu bahwa pada prakteknya di masa-masa yang tidak mudah, di mana mungkin ada anggota keluarga yang sakit, orang tua atau misalnya anak yang sudah meninggal karena COVID, atau mungkin karena bisnis yang lagi terganggu, atau mungkin ada hal-hal lain, kehilangan pekerjaan. Sehingga saudara sekalian, kata-kata mempercayai Tuhan itu tidak lagi menjadi sesuatu yang mudah sekali. Nah, oleh karena itu saya percaya bahwa firman Tuhan malam ini akan memberikan jawaban buat kehidupan kita. Mari Bapak Ibu sekalian, saya mengundang Anda untuk melihat kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Saya mengajak Anda untuk membaca
Daripada kitab Matius 14, kita melihat saudara ya, ini ayat yang cukup panjang, saudara ya. Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Yang siap, mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" 32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau adalah anak Allah." Haleluya. Saudara, kita tahu bahwa cerita ini adalah cerita yang keren sekali gitu ya. Setiap daripada kita pada waktu membaca ayat-ayat ini dan kemudian kita pasti terkagum. Beberapa daripada kita mungkin bertanya, kok bisa? Karena secara ilmu fisika pada waktu seseorang itu ada di atas air adalah ada hukum gravitasi yang kemudian akan berlaku di mana orang itu yang massa berat jenisnya itu lebih berat daripada air pasti tenggelam. Karena kita bukan kapal, kalau kapal bisa ngapung karena itu adalah ilmu apung, saudara ya. Nah tetapi pertanyaannya, pada waktu Tuhan Yesus lewat di sana dan kemudian ada salah satu daripada 12 murid, itu kemudian meresponi daripada apa yang dia saksikan. Nah jemaat sekalian, ini yang kita ketahui bahwa kehidupan kita pada saat ini mirip sekali dengan apa yang terjadi pada kondisi murid-murid pada saat itu. Nah saudara, kalau engkau lihat pada kitab Matius 14, coba lihat saudara ya, nanti kalau saudara ada waktu saudara lihat sebelumnya, baru saja Tuhan Yesus itu memberikan makan kepada 5.000 orang. Dan bahkan saudara ya, dikatakan ada sisanya 12 bakul, keren banget gak ya? Sesuatu yang perkasa, hanya dengan 5 roti 2 ikan, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya itu memberi makan begitu banyak orang. Pelayanan mereka begitu sukses, follower daripada Tuhan Yesus tiba-tiba nambah saudara ya. Tiba-tiba sore hari itu IG-nya Tuhan Yesus dapat centang biru guys ya, keren banget gitu. Tetapi kemudian Tuhan Yesus berkata, you guys pergi dulu deh gitu ya. Literally I want to pray, kata Tuhan Yesus. Karena ini Jakarta Selatan guys ya. Nah kemudian Tuhan Yesus berkata, kalian pergi dulu deh, saya mau berdoa. Dan kemudian setelah murid-muridnya pergi supaya mereka bisa melanjutkan perjalanannya. Tetapi di saat itu, katakan di saat itu, ada angin ribut yang begitu kuat sekali. Nah banyak daripada kita, ini yang saya kira, mungkin juga termasuk saya. Ya saya tidak bisa bilang hanya Anda. Banyak daripada kita masih termangu untuk melihat apa yang menjadi keberhasilan kita di tahun 2019. Betul enggak? Ayo. Saudara, waktunya kita untuk mengakui bahwa seringkali kita masih termenung. Kok bisa ya? Kok bisa ya? I wish I have done something. I wish I have saved money. I wish upon you wish upon one flu something yang nggak mungkin terjadi lagi. Saudara dan saya, kita nggak mungkin bisa kembali ke tahun 2019. Saudara ya, perlu untuk kita sadari bahwa sekarang kita ada di tahun 2020 gitu loh guys. Bahwa sekarang bahkan sudah masuk di pertengahan tahun guys, tanggal 2 Juli 2020. Enggak lama lagi ya, sekitar beberapa bulan ke depan kita pasti akan terus menjalani tahun ini. Dan ini yang terjadi guys, banyak daripada pergumulan permasalahan yang sangat berat
yang tidak pernah manusia siapapun itu pernah alami gitu loh ya. Orang terhebat di muka bumi nggak pernah ngalami ini. Orang yang paling pintar, paling kaya, paling bodoh tidak pernah mengalami ini semua. Jadi ini yang terjadi. Banyak daripada kita wishing upon a star yang tidak mungkin terjadi. Makanya sekarang kita perlu belajar daripada apa yang firman Tuhan tegaskan. Lalu pertanyaannya, ada Tuhan Yesus di sana. Pertanyaan saya kepada kita semua, kepada saya dan kepada Anda. Lalu mengapa Petrus itu yang bisa berjalan di atas air dan dia menjadi satu-satunya manusia di sepanjang sisa atau sejarah kehidupan manusia. Enggak ada sebelumnya, enggak ada pada saat itu, enggak ada sesudahnya. Orang yang pernah bisa berjalan di atas air. Namanya cuma satu, Simon Petrus, dan yang kedua adalah Tuhan Yesus, betul enggak? Lalu ada Tuhan Yesus di sana, tetapi kenapa Simon Petrus kemudian menjadi tenggelam? Nah, nanti saya akan jawab di akhir daripada khotbah ini, karena kita akan belajar beberapa poin-poin yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Apakah saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan? Kalau diberkati katakan saya mau belajar. Anda bisa share. Yuk, banyak orang-orang di luar sana yang mereka pikir mereka itu percaya kepada Tuhan. Tetapi banyak daripada mereka yang kemudian masih menyadari bahwa mereka sekarang ini mungkin pahit banget dengan Tuhan. Mereka marah gitu ya. Gampang ikut Tuhan pada waktu segala sesuatu itu indah dan mudah. Tetapi satu hubungan yang sangat baik itu perlu diuji ya. Mari kita belajar kata-kata trust. Nah, di dalam kosakata bahasa Inggris ada dua kata-kata yang mempunyai arti yang sama. Yang pertama yaitu believe, yang kedua adalah trust. Mari kita lihat bedanya apa nih saudara. Ya, kata-kata believe dalam bahasa Indonesia ini sayangnya tidak bisa dipecahkan lebih dalam. Ya, mari kita lihat dulu. Believe adalah accept something is true, especially without proof. Artinya apa? Menerima bahwa sesuatu atau seseorang itu benar walaupun tidak ada bukti. Ya, tetapi trust ini kita lihat coba. Believe in the reliability, truth, or ability of. Artinya apa? Trust itu adalah percaya akan kehandalan, kebenaran atau kemampuan dari entah dari seseorang, dari institusi, dari satu lembaga, dari pemerintah, atau kepada Tuhan atau kepada satu benda. Nah, makanya itu Bapak Ibu sekalian, kita mesti mengerti ini bahwa artinya antara believe itu artinya kita percaya dalam level iman. Ingat ya, definisi daripada iman adalah kita percaya namun kita nggak melihat. Dan kita tahu bahwa iman itu dasar daripada semua pengharapan. That's belief. Itu yang dikatakan what is your belief system, saudara ya. Nah, tetapi malam ini I'm not going to talk too much about belief, but tonight I want to speak deep about trust. Mari kita berbicara lebih dalam tentang trust, saudara ya. Trust itu artinya percaya dalam bentuk tindakan. Nah, Anda bisa garis bawah kalau if you are taking notes. Penting sekali dalam kita mendengarkan firman Tuhan, gak cuma angin lalu gitu saudara ya. Take notes atau mungkin karena ini direkam saudara nanti saudara boleh berulang. Saudara bisa lihat dari Facebook kami, dari IG Live dan yang macam-macam saudara ya. Supaya ini bisa Anda ulang kembali. Percaya dalam bentuk tindakan yang menunjukkan ketergantungan pada karakter atau kemampuan seseorang atas suatu keadaan tertentu. Ini mirip kan? So this is very relevant kepada apa yang sedang kita alami. Saudara, saya tidak tahu permasalahanmu apa. Mungkin di antara saudara ada orang-orang yang perusahaan saudara literally you are going to go bankrupt, saudara. Ini kata-kata literally benar loh ya. Bukan karena saya ada di Jakarta Selatan, bukan gitu saudara ya. Tetapi literally some of you are going to go bankrupt. Some of you probably are really sick. Mungkin ada sakit kanker, leukemia, demam berdarah yang akut saudara ya. Harus mungkin ada yang kakinya harus kena amputasi karena kecelakaan. Atau mungkin kehilangan pekerjaan. Atau beberapa daripada orang-orang tertentu pernikahanmu mungkin sekarang ada di ujung tanduk. Karena ada sesuatu perbuatan-perbuatan dari orang lain atau kebodohan-kebodohan Anda dan kemudian sehingga istrimu atau suamimu enggak lagi percaya akan ucapan mulutmu. Saudara, sekarang waktunya kita belajar untuk tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Don't trust yourself. Jangan terus percaya kepada dirimu. Kenapa? Nanti saya akan tunjukkan saudara. Jadi sebenarnya definisi daripada trust itu apa sih? Saudara, simpel-simpel aja ya.
Karena tadi apa yang dikatakan tentang belief and trust ini cukup panjang dan cukup istilahnya elaborate banget. I want to give you a very simple term that trust means faith in action. Katakan bersama dengan saya, faith in action. Katakan lagi, ketikan lagi, iman dalam perbuatan. Itulah percaya, itulah trust. So let's talk about trust tonight, saudara ya. Ini adalah sesuatu berbicara tentang keputusan yang saudara dan saya harus ambil. Di tengah-tengah kondisi yang sangat tidak mudah, di tengah-tengah segala kondisi yang sangat sekali tidak menjanjikan. Mungkin saudara masih punya ban serep, saya nggak tahu tuh ya. Mungkin masih ada beberapa reserve yang kau punya. Tetapi beberapa reserve saudara mungkin dalam beberapa bulan akan kering, akan habis saudara ya. Ingat, Alkitab pun pernah mengatakan ada Yusuf orang yang sangat hebat. Tetapi justru Tuhan mengatakan 7 tahun ada masa kelimpahan. Saya nggak tahu saudara, apakah mungkin di tahun 2013 mungkin juga Tuhan sudah berbicara kepada banyak daripada kita. Tetapi mungkin kita mengeraskan telinga, menutup hati kita. Tuhan sudah mengatakan there would be 7 years of prosperity sampai 2020 atau 2019 saudara. Tetapi kemudian there will be 7 years of famine, kita nggak pernah tahu. Saya sangat tidak berharap bahwa famine atau masa paceklik atau masa sukar akan terjadi 7 tahun sampai ke depan saudara. Tetapi mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan about faith in action. Buka bersama dengan saya dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga, ayat 17 sampai dengan 19. Ini ayat keren banget saudara, keren banget. Saya akan bacakan untuk saudara perlahan-lahan supaya kita nggak keburu-buru ya. Habakuk 3, 17 sampai dengan 19. Firman Tuhan berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saudara mungkin berandai-andai atau berpikir ini ngapain sih Habakuk ini? Habakuk ini siapa sih guys? Habakuk itu adalah seorang nabi yang Tuhan pakai di zaman perjanjian lama. Dan waktu itu kita harus tahu bahwa orang-orang Israel itu lagi dibuang dalam suatu pembuangan saudara ya. Tentunya dalam kondisi seperti itu pasti lebih gak enak daripada kondisi kebanyakan daripada kita. Di mana mereka mengalami tekanan-tekanan yang sangat hebat. Bahkan pada waktu mereka mungkin mendengarkan kisah daripada orang tua, nenek moyang, menceritakan tentang kebesaran Tuhan, melewati Laut Merah, Tuhan membelah Laut Merah, kemudian memberikan mana, memberikan air saudara ya, membangkitkan mungkin orang-orang yang mati saudara. Mereka kemudian bertanya, how is it possible? Katanya Tuhan baik, tetapi sekarang ada di mana? Coba kita lihat ada beberapa kata-kata yang saya mau kulik nih bersama dengan saudara. Yuk kita ngulik Alkitab, malam ini kita belajar Alkitab guys. So I just want to teach you the Bible gitu ya. Karena firman Tuhan perlu menjadi kekuatan buat kehidupan kita. Yuk kita kulik. Ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Kenapa tuh firman Tuhan menuliskan ada pohon ara, ada pohon anggur, ada pohon zaitun, ada ladang-ladang tidak menghasilkan. Tadi saya pelajari ini dan saya menemukan ternyata ada 7 buah penting di adat orang Yahudi. Ada 7 buah. Saudara kata-kata 7 ini saya tahu angka 7 adalah angka kesempurnaan Tuhan, but that's not the goal, that's not the context. Ini ibaratnya adalah 9 bahan kebutuhan pokok nasional kita Indonesia. Ada sembako ya. Sembako itu bukan barang saudara. Sembako itu bagi Anda yang tidak tahu. Singkatannya adalah 9 kebutuhan bahan pokok. Kalau Anda nggak tahu dan sekarang baru tahu Anda bisa ketik tuh. Ternyata baru tahu arti sembako. Yolanda tahu nggak? Oh tahu. Untung tahu Yolanda. Puji Tuhan. Oh baru dikasih tahu. Oke. Puji Tuhan. Saudara ada 7 sembako orang Yahudi yang sangat penting, yang merupakan kebutuhan hasrat hidup orang banyak, kebutuhan dasar mereka. Ini berarti kebutuhan primer nih saudara ya. Yang pertama adalah gandum. Saudara ya, kita lihat gandum. Ini mungkin gak berurutan dari apa yang disebutkan oleh Habakuk, tetapi ini artinya. Ternyata gandum atau bahasa Inggrisnya wheat, it represents tentang kebaikan, favor. Berbicara tentang mercy, kemurahan saudara. Jadi pada waktu mereka menerima dan berdoa adanya panen gandum yang melimpah, itu mereka percaya bahwa Tuhan itu baik dan terus diberikan kemurahan. Pada waktu itu gandum dikatakan ladang-ladang tidak menghasilkan. Jadi panen gandum gagal, hancur. Jelai yang kedua saudara adalah barley bahasa Inggrisnya ya. Ternyata jelai atau barley ini mempunyai makna penguasaan diri. Wah keren banget, saya juga baru wow keren banget. Saudara banyak-banyak makan barley supaya tensi darah saudara nggak naik. Nah ini penting sekali di masa kini, di masa pandemik ini saudara supaya kita nggak cepat
istilahnya itu tersulut akan emosi kemarahan kita nggak menjadi reaktif gitu ya. Kita belajar dari apa yang firman Tuhan katakan. Jelai atau barley adalah simbol daripada penguasaan diri. Yang ketiga, ini keren banget. Anggur atau grapes, ini dikatakan ditunjukkan oleh Habakuk tadi. Anggur atau grapes ini adalah simbol daripada keindahan, splendor, the beauty, saudara ya. Indah gitu. Nah kemudian berikutnya, berarti sudah nggak ada keindahan. Arah, buah arah atau figs. Artinya adalah endurance, ketahanan, umur panjang. Dikatakan pohon ara udah nggak berbuah. Jadi mereka udah give up guys. Udah nggak ada lagi tenaga yang tersisa gitu loh. Nggak ada umur panjang sudahan. Kemudian berikutnya, delima. Memang nggak disebutkan secara eksplisit. Delima adalah pomegranates, artinya kejayaan dan mahkota. Saudara kalau pergi ke toko-toko di Indonesia, mungkin ke supermarket, delima itu mahal banget guys. Ya, delima itu gampang sekali ditemukan di Timur Tengah. Karena mungkin nature-nya aslinya dari sana, tetapi di negara tropis seperti Indonesia, pomegranate atau delima itu mahal banget guys. Karena itu artinya adalah kejayaan dan mahkota. Saya dengar katanya delima itu juga khasiatnya sangat tinggi banget. Next, zaitun atau buah olive ya. Ini artinya adalah apa? Kekuatan, dasar, fondasi. Mereka berkata pohon ara sudah nggak lagi berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Pohon zaitun mengecewakan, dasar mereka udah hancur. Mereka udah gak punya lagi basis kepercayaan. Mereka udah istilahnya nyinyir pada waktu orang tua mendengarkan God is good. Anak muda nyinyir, apaan? Brrr, gitu. Gitu gak mungkin, Tuhan gak mungkin baik. If God is good, how can he let COVID-19 on? Bagaimana mungkin orang yang kita kasih bisa meninggal? Bagaimana mungkin kekasih hati kita bisa meninggal karena COVID-19 kalau Tuhan baik? Saudara, ini pertanyaan daripada banyak orang yang mengalami begitu masa kepahitan. Dan kemudian buah yang terakhir adalah kurma atau dates. Saudara, ini berbicara tentang teritorial dan kerajaan. Jadi ada 7 daripada buah penting daripada orang-orang Yahudi yang disebutkan oleh Habakuk yang pada waktu itu mereka sudah nggak punya. Saya nggak tahu apa yang saudara punya pada hari ini. Saya nggak tahu saudara. Banyak daripada kita mungkin udah hampir habis tenaga kita. Mungkin reserve-mu tinggal 1 bulan. Mungkin beberapa daripada saudara reserve-mu tinggal 2 minggu. Saya pernah khotbahkan tentang janda Sarfat. Dan Sarfat itu artinya adalah to purify. Musim-musim ini kita lagi mengalami pemulihan daripada Tuhan. Tetapi saudara, hari-hari ini mungkin kita berkata, mungkin 2 bulan lalu kita berkata, bentar lagi selesai. Ternyata udah masuk bulan Juli, pandemik juga nggak berakhir. Memang jalanan sudah macet. Saya tinggal di kota Jakarta sejak tahun 2005. Konon katanya, mau tahu kondisi Jakarta bagaimana? Lihat jalannya. Kalau jalannya sepi, kalau bukan hari Minggu, bukan Lebaran, bukan Tahun Baru. Guys, itu bahaya besar. Tetapi kalau jalannya semakin macet, berarti perekonomian Jakarta moncer. Tetapi sekarang enggak bisa guys. Jakarta rame, tetapi uang seret banget gitu. Betul enggak? Nah makanya Bapak Ibu sekalian, sekarang ini tidak ada lagi yang tersisa yang dapat kita banggakan. I cannot be proud of what I have been doing karena sekarang ini pun saya juga mengalami banyak kegagalan. Saya mengalami tembok-tembok yang terus menghantam kehidupan pelayanan kami dan itu tidak mudah. Namun kita mau belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah the truth, kebenaran yang absolut. Coba lihat, kita belajar daripada seorang nabi yang bernama Habakuk ini. Apa yang faith in action dia? Katakan faith in action. Ayat 18. Baca bersama dengan saya, 2, 3. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ada amin saudara ya. Jadi inilah orang yang percaya. Faith in action adalah pada waktu engkau tidak punya apa-apa. Pada waktu tabunganmu sudah tinggal 1 hari. Pada waktu perusahaanmu sudah hampir bangkrut saudara. Mungkin you got job retrenchment. Mungkin saudara kena PHK. Mungkin apapun yang kau punya sudah habis saudara. Namun Habakuk menuliskan. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Yang percaya katakan amin. Ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Yang percaya katakan amin. Saudara,
Bagaimanapun Anda menyaksikan kebaktian ini, Anda boleh ketikkan bahwa Tuhanku adalah penyelamatku. Dialah gunung batuku. Dia tidak akan pernah melepaskan aku. Dia tidak akan pernah melupakan aku. Yang percaya, saya ajak Anda untuk melihat di mana Anda menyaksikan kebaktian ini. Anda boleh lompat-lompat dan berkata, yes, aku akan bersorak-sorak karena Tuhanku hidup. Dia dahsyat, dia perkasa. Haleluya. Ada amin saudara. Puji Tuhan. Itulah faith in action. Saudara, mari kita lihat lebih dalam lagi. Kita lihat daripada ayat yang lain. Ada amin. Saya berdoa dan berharap dari apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Ini akan menguatkan saudara, akan trigger, akan inspire you saudara. Bagaimana kita harus selayaknya percaya atas apa yang Tuhan Yesus kerjakan buat kita. Lihat bersama dengan saya. Haleluya. Mazmur 20. Kita melihat daripada ayat yang ke-7 sampai ke-8. Saudara, saya akan kutip Alkitab bahasa Inggris dulu. Karena Alkitab bahasa Inggris memang lebih jelas. Mari kita lihat ayat yang ke-7 dan ke-8. Firman Tuhan berkata, some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. They collapse and fall, but we rise and stand upright. Saudara, di dalam Alkitab bahasa Indonesia tidak dituliskan percaya, tetapi dituliskan memegahkan. Ya, saudara, artinya I'm proud of what God is doing gitu ya. Ayat 8, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Ayat 9, mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Saudara, mari kita lihat perbedaan. Kenapa ada some people trusted in their chariots. Beberapa mungkin percaya akan Mercedes-Benz mereka, BMW mereka, saudara, Ferrari mereka, Lamborghini, Deposito mereka, jet pribadi Gulfstream mereka, saudara. But I choose to trust in the name of the Lord God of hosts. Mari lihat kita bedanya. Apa arti percayanya? Yang percaya, yang pertama, kata-kata trust atau percaya itu artinya dalam bahasa Ibrani bacaannya adalah aleleh. Saudara, aleleh. Artinya trust bentuknya jamak. Jamak maksudnya bagaimana? Maksudnya itu saya percaya akan dua hal at the same time. Tujuannya apa? Ban serep. Katakan ban serep, saudara. Ketikan ban serep. Nah, saudara, percaya kepada Tuhan, kita nggak bisa jadikan Tuhan itu sebagai ban serep. Kalau engkau nggak sembuh, engkau ke dukun, itu ban serep namanya Tuhan Yesus. Kalau saudara misalnya, saudara berkata mungkin saudara udah ancam Tuhan, gereja gua nih tanggal 5 Juli nanti udah buka Tuhan. Tetapi kalau tanggal 3 atau tanggal 4 besok, gua akan kena PHK, berarti gua nggak percaya sama lu Tuhan. Itu berarti saudara buat Tuhan sebagai ban serep saudara ya. Inilah yang dikatakan, tetapi trust yang kedua, dikatakan trust ini memiliki arti saukar. Saukar itu bacaannya saudara ya. Saudara, di sini kata-kata saukar ini artinya trust and act upon. Tidak ragu. Faith in action. Ada amin gak? Jadi saudara, orang-orang kalau saudara lihat kadang-kadang Tuhan gak fair banget Tuhan. Orang itu gak pernah ke gereja. Orang itu sangat nyinyir sekali dengan kebenaran. Orang itu bahkan gak pernah mau nolong orang. Orang itu bahkan berselingkuh. Tuhan, orang itu nipu istrinya, orang itu nipu suaminya, bukan orang lain yang ditipu. Tapi mertuanya ditipu, dimakan Tuhan bermiliar-miliar. Tapi kenapa kok masih sugih? Saudara dengar baik-baik. Kepercayaan kita tidak diandalkan atau tidak dilandaskan dengan berapa jumlah uang yang saudara punya. Tetapi atas apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib. Makanya Bapak Ibu sekalian di sini dikatakan they collapse and fail. Orang yang mengenalkan kekayaan, orang mengenalkan kepintaran, there will be a time kita pasti akan kolaps, akan pingsan. Saudara, kita nggak punya jawaban, kita kemudian akan melihat saudara. Ada berapa banyak saudara orang-orang yang dia pikir bisa hire profesor, doktor yang terhebat. Bisa mungkin saudara karena mungkin orang kaya nih saudara ya, mungkin nggak percaya dengan Tuhan. Kalau cuma pakai ventilator biasa nggak cool. Ventilatornya mungkin selangnya harus dilapisi emas, mati juga saudara. Sama aja gitu loh. Jadi artinya apa sih? Benda, substance itu tidak bisa kita banggakan. Betul enggak saudara? Tetapi marilah kita bermegah. Ini yang dikatakan oleh Alkitab Bahasa Indonesia. Now I understand kenapa Alkitab Bahasa Indonesia menggunakan kata-kata bermegah.
bermegah di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Engkau yang mau bermegah dalam Tuhan, engkau ketik, katakan elai luar biasa, bermegah di dalam Tuhan. Saudara, katakan amin. Haleluya. Saudara, kita lihat satu ayat yang lain. Ini yang menjadi salah satu ayat favorit daripada saya dan Pastor Debbie, saudara. Kita lihat daripada Proverbs pasal yang ketiga. Amsal 3 ayat yang kelima. Haleluya. Firman Tuhan dengan jelas berkata, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Saudara ya. Nah di sini kata-katanya keren banget. Keluarkan. Dikatakan bahwa artinya trust itu artinya bautak. Saudara, keren banget. Ya, ini kata-kata bautak ini artinya reliance, bergantung, pasrah. Mana nih keluarnya? Halo, keluarkan tolong. Ya, saudara coba lihat nih. Ada satu kata-kata yang mirip banget, bautak. Saudara, sounds familiar enggak? Sounds familiar enggak? Saudara yang orang Batak harusnya bangga banget nih. Wah, gua orang Batak itu artinya percaya kepada Tuhan. Katakan Batak percaya kepada Tuhan. Artinya tuh reliance, bergantung, pasrah. Saudara, ayat ini keren banget. Waktu saya tidak banyak, saudara, tetapi dengan saya kasih PR kepada saudara. Baca ulang berulang Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 10. Dengan cepat saya akan baca buat saudara. Dikatakan caranya bagaimana saya reliance, saya pasrah kepada Tuhan, caranya bagaimana. Nomor 6, akui dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhlah kejahatan. Itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. 9, keren banget, dengar baik-baik. Muliakan Tuhan dengan hartamu guys. Ya, dan dengan hasil pertama dari hasil penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Yang percaya katakan amin. Can I share something? Boleh nggak dah saya share sesuatu? Tadi mama saya, dari kemarin sih udah cari saya. Saya tanya kenapa mah gitu ya. Kadang-kadang kan anak kalau cari mamanya ilfil gitu saudara ya. Kenapa mah gitu, malam-malam lagi saudara. Dia bilang ini loh ada mantan pembantu rumah tangganya cari mama saya. Ini live testimony guys, you got to hear this. Terus kemudian mama saya tanya kenapa gitu ya. Dia bilang, Bu saya itu janji kepada Tuhan melalui ibu bahwa saya akan memberikan persepuluhan saya. Saudara ini pembantu rumah tangga, saya tidak, atau ASN ya, betul nggak ASN? Asisten? Oh ART, maaf ASN, ART saudara ya. Ini ART saudara ya. Nah kemudian dia berjanji, dia bilang gini beberapa bulan yang silam, kalau saya sudah terima gaji, saya akan berikan persepuluhan gitu. Terus maka ibu ini nyari mama saya. Dan dari kemarin udah dicari, tanya nomor rekening daripada gereja kami, kemudian dikasih. Dan tadi siang saudara, you know what? Saya dikasih mama saya bukti transfer dari ibu ini. Jumlahnya saudara tidak perlu disebutkan. Dan saya mengingat saudara, ini saya terunyuh banget, saya cerita seperti ini. Saya mengingat ada seorang janda tua, ibu ini bukan janda tua. Tetapi Tuhan Yesus encounter suatu kali, ada seorang janda tua yang dikatakan memberi, yang diberi berapa sih saudara? Cuma 2 koin, katakan 2 koin. Dan di sana ada berbagai macam orang yang mungkin naik Ferrari, naik Lamborghini, pakai jamnya mahal-mahal, pakai Rolex, pakai macam-macam, bawa tasnya yang mungkin itu saudara merek-merek tertentu saudara ya mahal banget. Dan mereka memberinya dengan sukacita banget, saudara mungkin dengan iPhone mereka bisa QRIS, saudara bisa macam-macam. Tapi janda ini dengan gemetar masukkan di kotak koin. Dan Tuhan Yesus melihat itu. Dan Tuhan Yesus melihat kepada murid-muridnya dan berkata, tahu nggak lu guys? Tuhan Yesus berkata bahwa janda itu literally memberikan lebih banyak daripada orang-orang kaya itu. Saudara saya terenyuh banget. Dan saya katakan I'm going to preach about this. I'm going to share testimony. Ini bukan tentang persepuluhan. I'm not preaching about tithes. Belum guys. Nanti saudara pingsan kalau kita khotbah tentang persepuluhan. Tenang guys, saya nggak khotbah tentang persepuluhan. Tetapi apa yang ibu ini lakukan, this is an act of faith. Faith in action. Apa tingkah saudara? Apa lakumu? Bagaimana caramu berbicara? Apakah saudara sudah belajar untuk menyelaraskan kebenaranmu dengan kebenaran firman Tuhan? Apakah saudara engkau sudah menyelaraskan cara engkau berbisnis dengan kebenaran firman Tuhan saudara? Haleluya. Jadi makanya Bapak Ibu sekalian sekarang waktunya kita kembali kepada apa yang Tuhan katakan. Saya akan tutup dengan ini saudara ya. Bagaimana supaya kita tidak goyah atau percaya sampai akhir?
Yang pertama tentunya dengan cepat. Saudara, kita tahu bahwa we need to focus on Jesus Christ. Fokuslah kepada Tuhan Yesus. Simon Petrus awalnya dia eye lock, saudara, mata dengan mata, terpaku dengan Tuhan Yesus. Dia dengan gagah berani berjalan di atas air, saudara. Tetapi kemudian angin ribut, COVID datang. COVID itu hanya cuman membuktikan bagaimana dalamnya iman saudara dan saya. Apakah selama ini kita berkata, I trust you Lord, itu karena ada di icing on the cake? Apakah ada creme de la creme yang Tuhan sudah kasih kepada saudara? Atau karena saudara benar-benar percaya kepada Tuhan? Saudara, kemudian Simon Petrus tenggelam pada waktu dia lebih berfokus kepada angin. Telinganya, matanya, saudara merasakan semua air itu dan kemudian dia tenggelam. Yang kedua, yuk kita berserah kepada tuntunan Roh Kudus. Saya yakin akan ada teologi-teologi, bukan kemakmuran, tetapi saya percaya hal-hal yang Tuhan katakan dengan cara yang baru yang tidak pernah orang terima sebelumnya. Roh Kudus itu beradaptasi, Roh Kudus tahu tentang apa yang akan terjadi. Dengar baik-baik, ada satu ayat dalam firman Tuhan, dalam kitab Yesaya mengatakan, Tuhan tahu titik awal atau titik akhir daripada permasalahan saudara, dari awalnya dia udah tahu saudara ya. Makanya itu kemudian yang ketiga, berakarlah kepada gereja lokal. Saudara, jadi saya mengundang saudara, bagi Anda yang tidak selama ini nggak pernah saudara punya gereja lokal, yuk kita gereja online sama-sama yuk. Sama-sama aja saudara. Supaya apa? Kita bisa menanam dalam kehidupan saudara dan kemudian pada waktu engkau bercokol, walaupun cuma di dalam rumah, walaupun mungkin selama 3 tahun ke depan saudara nggak akan pernah datang ke Anugerah Church Storehouse, tetapi dengan cara yang baru ini ada kesempatan engkau akan berakar dan pada waktu engkau berakar engkau akan kokoh dan hidupmu akan tangguh, engkau akan berbuah lebat, nama Tuhan akan dipermuliakan. Yang percaya katakan amin. Mungkin saudara ada di Afrika, mungkin ada di Australia, mungkin ada di Belanda, mungkin ada di Jawa Tengah saudara. Mungkin ada di Banyumas, mungkin saudara ada di kota-kota apapun yang gak ada di peta, mungkin ada di Batu Rube. Yuk kita bersama-sama kita muliakan Tuhan menjadi bagian daripada kerajaan surga. Yang terakhir, mari kita punya pertemanan yang sehat. Karena kita tahu saudara, pertemanan yang sehat ini sangat diperlukan pada hari-hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa pertemanan kita itu harus mempermuliakan Tuhan. Makanya itu pada waktu kita masih punya kesempatan untuk cell group bareng dengan teman-teman gereja kita anugerah fellowshipan bareng, kita IG live-an bareng, kita pilih konten-konten yang benar-benar berakar, bergantung kepada kebenaran firman Tuhan. Itu yang kita hidupi, itu yang kita lihat. Gak asal kita ngelihat film, ngelihat IG live, gak asal kita ngelihat macam-macam saudara. Pilih yang benar dan saya percaya when you make the right choice, saya percaya bahwa output saudara itu gak akan kemudian mempermalukan kehidupan kita. Toh anyway Bapak Ibu sekalian, masih ingat kata-kata penutup? Mari saya undang tim pemuji untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Masih ingat pada waktu tadi saya katakan ada satu kata percaya yang dimana kita gak pakai ban serep. I trust the Lord. Hanya cuma satu kaki, gak cuma satu kaki di kanan, satu kaki di kiri, tapi 2 kaki kita berpaku kepada kebenaran Tuhan. Kalaupun gagal, Tuhan kalau mati, kalau bangkrut bagaimana? Ya udah, serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang punya. Sama seperti apa yang Ayub pernah katakan. Tuhan yang memberi dan dia yang sanggup memanggil. Saya tidak bisa berjanji bahwa everything is going to be alright. Saudara, maybe things will not be alright. Inilah yang sekarang sedang terjadi. The cold hard truth, satu kenyataan yang tidak mudah yang kita semua harus alami saudara. Tetapi saya percaya when things are going to go wrong, pada waktu segala sesuatu tidak menjadi lebih mudah, when things are going to be very hard, even harder than beberapa bulan yang lalu, percayalah satu hal yang saya percayai, bahwa Tuhan sedang membangun kehidupan saudara. Tuhan sedang memoles kehidupanmu, sendi-sendi kokoh daripada tulang-tulang kehidupanmu. Imanmu lagi dibangun oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tepat pada waktunya nama Tuhan akan dipermuliakan. Dan kalaupun kita nggak pernah melihat hari kemenangan itu, saya percaya nama kita sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Orang-orang yang sudah mendahului kita, ada beberapa orang yang saya kenal sudah meninggal karena COVID. Saudara, tetapi firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang-orang yang sudah terlebih dahulu meninggal di dalam Tuhan.
Nama mereka sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Dan itulah arti sesungguhnya daripada trusting the Lord. Mari saudara, saya berharap dari apa yang firman Tuhan Anda terima malam ini boleh menjadi bagian daripada kekuatan. Sehingga engkau pun akan memilih untuk satu langkah lebih percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Yuk saudara, let's have action in our faith. Mari kita punya langkah iman daripada tindakan iman kita.